Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Astuti dari Nurse Reguler Keperawatan Spesiasi. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemberian obat melalui intravena atau injeksi intravena. Di mana injeksi intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan squid. Tujuannya untuk memperoleh reaksi obat yang lebih cepat diabsorpsi daripada dengan injeksi parenteral lainnya. Kemudian untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan dan untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Tempat injeksi intravena bisa dilakukan pada lengan, yaitu di vena basalika dan vena cephalica, dan pada tungkai, vena cephaleus, kemudian di leher, yaitu vena jugularis, dan pada kepala, vena frontalis dan vena temporalis. Alat yang digunakan ada baki dan alas baki, tourniquet, kapas alkohol, squid sesuai indikasi obat, pengalas, box squid, bengkok, handscoon, dan obat-obat yang akan diberikan. Pertama, kita cuci tangan, kemudian kita siapkan alat dan dekatkan alat dengan klien. Kemudian kita jelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita tutup sampiran. Kemudian jangan lupa kita baca basmalah jika pasiennya muslim. Kita siapkan obat sesuai dengan dosis yang tertulis pada kartu obat. Kemudian kita yakinkan obat yang diberikan benar dengan cara baca identitas pasien pada kartu obat, baca identitas pasien pada bed pasien, cek dosis obat dan identitas pasien yang akan diberikan, pasang perlak pengalas. Pilih port penyuntikan pada selang sedekat mungkin pada tempat penusukan jarum. Suntikan jarum berdiameter kecil yang mengandung obat yang telah disiapkan melalui bagian tengah port. Hambat aliran IV dengan menekuk selang tepat di atas port suntikan. Tarik plunger dengan perlahan untuk mengaspirasi. Setelah melihat adanya darah, suntikan obat dengan perlahan dalam beberapa menit. Setelah menyuntikkan obat, tarik speed dan periksa kembali kecepatan infus. Buang jarum yang tak tertutup dan masukkan speed ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian kita evaluasi. Setelah itu kita akan masuk ke prosedur pemberian obat melalui SC atau subkutan, di mana tujuan pemberian obat yang dilakukan di bawah kulit agar obat dapat menyerap dan diserap secara perlahan. Indikasi pasien yang diberikan SC yaitu pasien yang tidak sadar, tidak mau bekerja sama karena tidak mau diberikan obat melalui oral, dan tidak alergi. Alat yang digunakan yaitu squid dan jarum steril, box squid, bengkok, handscoon, daftar terapi, alkohol swab, dan obat dalam vial atau ampul yang telah diresepkan. Kemudian untuk cara kerjanya, jangan lupa kita cuci tangan, kita dekatkan alat-alat dekat klien, kemudian kita tutup sampiran. Jangan lupa kita jelaskan tindakan yang akan kita lakukan pada pasien. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan baca identitas pasien pada kartu obat, baca identitas pasien pada bed pasien, panggil nama pasien, cek ulang dengan perawat lain, dan minimal 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis obat, benar waktu pemberian, benar rute pemberian, dan benar dokumentasi. Sebelum tindakan, jangan lupa kita baca basmalah jika pasiennya muslim. Kemudian kita siapkan obat sesuai dengan dosis yang tertulis pada kartu obat. Kemudian kita minta klien untuk melepaskan lengan baju atau tungkainya atau tempat di mana lokasi penusukan yang akan dilakukan. Kemudian gunakan handscoon. Pilih tempat penyuntikan yang tepat, palpasi tempat tersebut terdapat edema atau tidak, ada massa atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak. Hindari area yang terdapat jaringan parut, mongar, lecet, atau infeksi serta jaringan di bawah saraf, tulang, atau pembuluh darah. Lokasinya jika di lengan, klien duduk atau berdiri. Jika di abdomen, klien duduk atau berbaring. Jika di tungkai, klien duduk di tempat tidur atau kursi lengan atas.
Klien duduk atau berbaring mendatar dan lengan atas fleksi tetapi rileks menyilang abdomen atau di atas abdomen. Ukuran sedang dengan tangan non-dominan, renggangkan kedua belah sisi kulit tempat suntikan dengan kuat atau cubit kulit yang akan menjadi tempat suntikan. Untuk klien obesitas, cubit kulit pada tempat suntikan dan suntikan jarum di bawah lipatan kulit. Bersihkan tempat suntikan yang dipilih dengan alkohol swab, putar ke arah luar sekitar 5 cm. Suntikan obat dengan cara angkat jaringan kulit, arah jarum 45 atau 90 derajat tergantung panjang dan kondisi sekitar. Jika speed insulin dengan jarum 26G dapat digunakan sudut 90 derajat. Lakukan aspirasi apabila ada darah, maka jarum harus dicabut. Cabut jarum dengan perlahan sambil meletakkan alkohol swab tepat di bawah suntikan dengan lembut dan jangan memberikan pijatan pada lokasi penyuntikan heparin atau insulin. Buang speed dan jarum pada tempat khusus. Mengucapkan hamdalah jika tindakan sudah selesai. Kemudian kita cuci tangan dan evaluasi. Sekarang pemberian obat dengan IM atau intramuskular dengan tujuan obat dimasukkan langsung ke dalam otot agar obat diabsorpsi dengan cepat. Indikasi IM atau intramuskular yaitu pasien yang tidak sadar, tidak mau diberikan obat secara oral. Alat-alat yang digunakan obat-obatan, ampul atau vial, kartu obat, speed 1 atau 3 cc, kapas, alkohol swab, box speed, bengkok, dan handscoon. Prosedur yang akan kita lakukan, pertama kita cuci tangan, setelah itu kita siapkan alat dan dekatkan alat dengan klien. Kemudian kita jelaskan pada klien tindakan yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan. Jangan lupa kita tutup sampiran, kemudian kita baca basmalah sebelum melakukan tindakan. Siapkan obat sesuai dengan dosis yang tertulis pada kartu obat. Kemudian yakinkan obat yang diberikan benar. Baca identitas pasien pada kartu obat, baca identitas pasien pada bed pasien, panggil nama pasien, cek ulang dengan perawat lain. Kemudian kita jelaskan tujuan pemberian obat-obat dengan cara kerja obat pada pasien. Kemudian kita minta untuk melepaskan dengan baju atau tungkainya atau tempat di mana lokasi penusukan akan dilakukan. Pilih tempat penyuntikan yang tepat, palpasi tempat tersebut terhadap udem, massa, dan nyeri tekan. Hindari area yang terdapat jaringan parut, memar, lecet, atau infeksi serta jaringan di bawah saraf, tulang, atau pembuluh darah. Jika di paha atau vastus lateralis, klien berbaring terentang dengan lutut sedikit fleksi. Jika ventrogluteal, klien berbaring miring, tengkurap, atau terlentang dengan lutut dan pinggul pada sisi yang akan disuntikan dalam keadaan fleksi. Jika dorsogluteal, klien tengkurap dengan lutut diputar ke arah dalam atau miring dengan lutut bagian atas dan pinggul fleksi dan diletakkan di depan tungkai bawah. Jika di lengan atas atau deltoid, klien duduk atau berbaring mendatar dengan lengan atas fleksi tetap rileks menyilang abdomen atau di atas abdomen. Kemudian kita bersihkan tempat suntikan yang dipilih dengan alkohol swab, putar ke arah luar sekitar 5 cm. Posisikan tangan non-dominan pada tangan anatomik yang tepat dan renggangan kulit. Suntikan jarum dengan perlahan pada sudut 90 derajat. Lakukan injeksi secara IM atau intramuskular. Dilakukan aspirasi darah. Apabila terhisap darah, maka jarum suntik harus dicabut. Jika tidak terdapat darah, maka lanjutkan pemberian obat. Letakkan alkohol swab pada daerah penusukan, kemudian tarik jarum suntik dan lakukan penekanan pada daerah tersebut. Buang alat pada tempatnya dan buang lancet pada wadah benda-benda tajam. Kemudian kita baca hamdalah jika tindakan sudah selesai, kemudian kita cuci tangan. Setelah itu kita evaluasi. Sekarang prosedur pemberian obat melalui intrakutan atau IC, yaitu memasukkan obat langsung ke dalam lapisan kulit. Digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi, biasanya terhadap obat-obat tertentu dan pemberian vaksinasi.
Alat yang digunakan yaitu ada bak injeksi steril, alkohol swab, squid injeksi 1 cc, obat dalam sediaan vial atau ampul, tempat sampah infeksius, safety box dan non-infeksius, larutan klorin 0,5%, hand spoon, pulpen atau spidol, buku kecil, dan bengkok. Hal yang pertama kita lakukan yaitu cuci tangan. Kemudian kita siapkan alat di dekat pasien. Kemudian kita jelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Jangan lupa kita tutup sampiran. Kemudian kita baca basmalah sebelum tindakan jika pasiennya muslim. Kemudian kita cek kembali identifikasi pasien dengan 5 prinsip: benar obat, benar dosis, benar pasien, benar cara pemberian, dan benar waktu. Kemudian kita atur posisi senyaman mungkin, kita pilih area penyuntikan, kita pakai hand spoon, dan bersihkan area penusukan dengan alkohol swab dengan gerakan sirkuler. Pegang alkohol swab pada jari tangan dominan, kemudian kita buka tutup jarum. Tempatkan ibu jari tangan non-dominan 2,5 cm di bawah area penusukan dengan ujung jarum menghadap ke atas, dan tangan dominan masukkan jarum tepat di bawah kulit dengan sudut 5-15 derajat. Masukkan obat perlahan-lahan, perhatikan sampai adanya bula. Cabut jarum sesuai sudut masuknya, usap pelan daerah penusukan dengan alkohol swab, jangan di massage. Buat lingkaran pada bula dengan menggunakan pulpen atau spidol dengan diameter kurang lebih 5 cm. Kemudian kita observasi kulit terhadap kemerahan, bengkak, gatal sekitar 10-15 menit. Kemudian kita kembalikan posisi klien, kita rapikan alat dan cuci tangan, kemudian kita dokumentasi. Tadi penjelasan prosedur pemberian obat IC, IM, SC, dan intrakutan atau IC. Sekian, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.